tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu bab sunnah di dalam salat. Bab sunnah-sunnah qabla salat. Sudah dibaca kemarin azan, qomat, kemudian sunat sebelum salat, yaitu mendatangi salat dalam keadaan sakinah wal waqar. Sakinah wal waqar artinya ketenangan. Jadi datangi salat itu dalam keadaan tenang. Jangan kacau-kacau, jangan terburu-buru. Kalau uji kita tu kacau-kacau, jangan pula terlalu ngelak berjalannya. Lah tahu lah para qomat masing lambat-lambat itu nah. Itu sunnah Nabi SAW. Kemarin yang sudah kita baca itu pernah terjadi di zaman Rasul SAW, bahwasanya ada sahabat Nabi SAW ketika beliau datang untuk masuk ke dalam saf, itu sahabat tersebut terburu-buru, ngacang-ngacang sehingga sampai di saf solat itu mengas, ngacang-ngacang itu mengas jadi pas mayang tu kan. Nah itulah kedengaran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai solat Nabi bertanya, Nabi ngomong, napas siapa itu, kata Nabi, mengas itu kan. Maka dijawab oleh sahabat bahwasanya fulan ya Rasulullah. Lantas Nabi mengatakan, fa'alaikum bisakinah wal waqar. Idza ataitumus salat, apabila kamu mendatangi salat, hendaklah dalam keadaan sakinah wal waqar, dalam keadaan tenang. Ngapa?
Iya jangan. Iya, kaki nyampak malah lebih bahaya lagi dari berjalan berarti kan. Bejak. Ya hati-hati intinya iya. Ya kalau berjalan baik itu bukan dilarang, bahasa dilarang di situ bukan haram, artinya tidak dianjurkan oleh Nabi. Nabi itu nganjur ke jangan ngaca-ngaca. Nah kalau berjalan lagi dilarang oleh Nabi dalam tanda kutip bukan haram, dilarang di situ artinya makruh lah bagi hukumnya, karena kebalikannya sunnah. Nah apalagi misal berkendaraan tahan ngaca-ngaca dan itu berpotensi bahayanya lebih bahaya dari jalan. Ngaca-ngaca motor itu kan nombor wong misalnya iyo. Apa terbelosok di got lagi sampai dah ke got iyo. Nah itu kan. Iya. Kemudian sunnah juga di dalam sholat, sebelum sholat itu disunnahkan oleh Nabi SAW taswiyatus sufuf, merapikan saf. Jadi sebelum sholat rapikan saf. Saddul faraj, isi saf-saf yang kosong. Isi saf-saf yang kosong, terutama fi safil awal, terutama saf yang pertama. Penuh ke dulu. Saf pertama ini penuh ke dulu, rapi, baru sholat. Itu caranya. Jadi jangan kosong safnya langsung mulai sholat. Jadi rapikan dulu safnya, baru kita mulai sholat. Nah, kemudian untuk yang jadi makmum juga gesit dalam arti kata tu, yo kalau imam nak nunggu lama nunggu. Nah, jadi yang kita ni yang semayang ni tadi, maka tu hukumnya makruh kalau saling tunjuk. Apa bukan saling tunjuk, saling nunjuk, saling tolak. Jadi, nah makruh hukumnya. Iya makruh itu hukumnya. Itu kan memperlambat sholat jadinya. Disunnahkan oleh Nabi isi saf-saf yang kosong, dan itu juga tidak dimulai sebelum rapi sunnahnya. Nah kalau itu berarti kita jangan ngelak ngapikan saf tadi itu. Maka dihukumkan oleh Nabi makruh hukumnya kalau saling tulak itu tadi, saling jolo. Isi kok jatuh. Oh semuanya kosong dari tadi itu. Nah, dah usah tarik tulak, maju pokoknya itu nah. Iya. Kita ngisinya. Iya. Nah itulah tadi. Itu kan muat lambat jadi semayang. Padahal Nabi tadi nyuruh isi yang kosong baru mulai semayang. Nah pentingnya kita tadi belajar. Jadi bukannya yang imam nyoba yang belajar, mentang-mentang dia jadi khotib, jadi imam, biarlah yang khotib yang imam dia belajar hukum fikih, kita ni semayang melok baik. Kita juga perlu belajar. Itu tadi nah, di lapangan tadi perlu ilmu juga. Jadi tak boleh saling tulak itu. Makruh hukumnya. Iya, jangan. Jadi kalau kosong maju. Itu nah. Kosong. Nah, posisi tadi Nah, lapas sudah ini nah. AC kena sembuh nah. Depan kosong aja tuh ya di depan. Nah. Oh, ada lapaknya Ada jagoan kalau. Iya. Nah, tahu titiknya sudah. Mana yang lemah. Nah, jadi disunnahkan oleh Nabi SAW untuk merapikan shaf, taswiyatus sufuf, fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Karena rapinya saf kita di dalam salat itu menunjukkan kesempurnaan kita di dalam salat. Kemudian an-nazaru ila maudhi'i sujud. Kemudian mata kita memandang ke tempat sujud. Nah, kemarin Anda sampaikan
memandang tempat sujud itu hukumnya sunnah. Tapi kalau di di depan Ka'bah kita memandang ke Ka'bah. Pendapat Imam Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i tetap sunnah. Di sini ternyata dicantumkan tetap sunnahnya lebih kuat untuk melihat tempat sujud. Jadi tetap sunnahnya nyingok tempat sujud walaupun di depan Ka'bah. Jaza artinya boleh orang-orang yang sholat di sekeliling Ka'bah boleh melihat, bukan sunnah arti kalimatnya, boleh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap mata kita sunat untuk melihat tempat sujud. Kalau ada yang nyingok ke Ka'bah, boleh, bukan sunat, boleh kalimatnya. Beda ini. Tapi kalau bukan di depan Ka'bah, cak kita boleh tak nyingok depan? Tak boleh. Nah itu bedanya. Kalimat boleh dengan tak boleh. Kemudian untuk melihat ke sujud itu hukumnya sunnah mutlakon. Hukumnya sunat mutlak. Mutlak artinya tidak kata gugatan lagi. Kalau untuk melihat ke tempat sujud hukumnya sunnah, sepakat para ulama. Tapi kalau posisi di depan Ka'bah boleh baik. Itu nah. Kalau di depan Ka'bah, kalau bukan di depan Ka'bah, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Kaki ada di sini. Belum terbaca. Memejamkan mata. Kaki ada terbaca sedikit lagi. Semayang mejam. Ada ya, kita baca, temu ya. Kemudian sunatnya lagi hendaklah memandang ke tempat sujud tadi, wa itraqu ra'sihi, agak merundukkan sedikit kepalanya. Posisinya jingok empat sujud, kepala agak nunduk dikit. Jangan nunduk nian. Nah, nunduk dikit be. Jangan nyungak ini tapi mata ini. Sago juga kan. Ni kepala ini. Matanya empat sujud. Nah, agak dirundukkan dikit. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian qira'atu suratin nasi, membaca surat An-Nas. Membaca surat An-Nas sebelum sholat itu nah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ta'awuz min hamazati syayatin, dan berta'awuz a'udzubillah minasyaitonir rajim sebelum membaca surah An-Nas. Baca ta'awuz tadi, a'udzubillah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang yuwaswis, bisik-bisik. Ya, memang ketika semayang itulah setan galak bisik. Artinya kita semayang lagi masih ada dia. Nah itu kan kalau nyambung ya, apalagi dah kalau tidak ada lagi dia ngoda CS dia sudah. Iya. Nah, jadi dia tetap walaupun dalam keadaan sholat sekalipun, berarti di sini kita memahaminya di sholat baik dia masih ngoda, di sholat baik dia menggoda. Berarti jangankan yang lain sholat dia masih digoda, berarti yang lain kena kalau lagi semaya lagi maca Quran, itu ada juga dia dibuatnya ria, dibuatnya sombong, nah macam-macam. Jadi di seluruh ibadah dia masuk kalau iblis. Maka itu memang mereka itu, setan itu dia tak galak berhenti sampai manusia itu meninggal dunia. Kalau sudah meninggal habis tugas dia. Kalau kita belum mati belum berhenti. Belum mati belum berhenti. Jangan dilawan. Ngelawan setan itu sago. Tapi kita minta perlindungan. Sudah diajarkan oleh Nabi, a'udzubillah, minta perlindungan. Waktu itu pernah kami tunjuk satu logika lah itu
Ada si kok dari ada kiai apa itu datang dari Jawa ke pesantren kami itu. Beliau bercerita ada wong ngawa anjing berjalan. Kita berjalan juga sebelah wong itu. Nah tiba-tiba anjing ini nguguki kita, nak gigit kita. Yang kita lakukan jangan dilawan anjingnya, tidak berhenti-henti dia. Tapi kita harus ngomong dengan yang punyanya, biar dia kena sentil. Diam. Jadilah. Ya nganggur. Iya. Ya kan itu kan. Jadi kalau kita bertemu dengan wong yang lagi ngawa anjing tu nguguk gitu jangan diladeni anjingnya. Ngawa kayu lah gitu capek gitu. Jadi yang megang dia tu yang punya anjing ngomong ke koko misalnya kan apa cece anjing enggak mau ngoko. Diam aja deh. Jangan aja. Setan itu punya Allah, yang kendalikannya Allah. Takut dia dengan Allah. Maka tuh Nabi ngajari kalau kita digoda oleh syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas, hati kita dibisikinnya, kuping kita disuruhnya jahat, maka berdoalah minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi aja oleh Nabi untuk minta perlindungan dengan Allah. Kita ngelawan dia capek gitu. Dia koyokan, kita dewean. Kita tak tahu kita tak tahu Salah satu ibadat yang paling ditakuti oleh syaitan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, salah satunya itu sampai 70 iblis yang nyekeli dia. Apa itu ibadatnya? Sedekah. Itu dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah itu diriwayatkan wong yang nak sedekah itu 70 iblis megang dia. Bayangkan 70. Sikok wong tu dikeroyok itu 70. Wa yata'allaqu fi qalbi. Sebagian ada yang bergentol yang ngeroyok di hatinya. Wa yata'allaqu bi yadi. Sebagian ada di tangannya. Wa yata'allaqu fi rijli. Sebagian ada di kakinya. Jadi di 3 tempat. 70 bagi 3. Ada saya hitung dia lah baca dia. Yuk bagilah dia malu lagi kan. Apa bagilah dia pokoknya itulah. Iya. Nah, pokoknya 3 tempat ini yang diincarnya. Hati kita dibuatnya nak sedekah, dibuatnya bimbang, dibuatnya mundur maju. 5.000 atau 10.000 sayang 10.000. Masjid ni lah banyak juga kasih. Nah, dibuatnya mundur maju. Dibuatnya mundur maju itu. Nah, celengan lewat. Ada duit itu ada. Cuman pas itu tuh berdetaknya tuh 10 apa 5 masjid banyak. Iya. Iya. Mana tadi diumumkan dulu sebelum Jumat tadi kan? Saldo kas terakhir misalnya berapa 30 juta banyak 2.000 kan. Nah dibuatnya ujung-ujung 2.000 mantu dari 5 10 tuh 2.000 mantu ujung-ujung. Nah itu dibuatnya bimbang itu nanti gitu 70 iblis. Tangan kaki kita bergerak dibuatnya berat. Kita nak sedekah, kita nak nganteri A B C injek duit dengan wong nak mantu dengan kaki dibuatnya berat. Dibuatnya ada alasan inilah itu. Pokoknya macam-macam. Nah, jadi di situ kita baca paham. Jadi setiap ibadat itu pasti kita digoda oleh setan. Cuman kita tak tahu baik berapa ikut jumlah mereka itu yang ngoyok gitu. Tapi dalam riwayat itu dinjuk tahu kalau nak sedekah itu 70. Tak tahu ini ibadat yang lain. Nak semayang apa segala macam tak tahu. Ini sedekah itu 70 ngoyok ini. Nah, maka tu kita ni berat. Nak ngawi ke ibadat cak sobo. Tak tahu itu berapa ikut yang nimpo gitu kali. Iya. Melek biji mata tahu ngepang. Macam melek. Terduduk sudah. Nah, tergoleng lagi lah, nampak lagi. Ada tersungkur ke depan. Ujung-ujung apa bangun 6:30 tersungkur tadi tu. Nah. Ada. Iya dibuatnya berat itu. Itu nak dilawan. Maka bangun tidur macam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat bukan main. Itu.
Jadi minta pertolongan dengan Allah. Kalau kita meladeni dia, dah habis dah sudah meladeni dia. Tapi kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah lagi as-siwak, menggunakan siwak. Pakai siwak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bali umbu ada banyak siwak. Bali umbu banyak siwak biasa. Murah di sana. Ada yang kepetan, tak tahu ada tak jual di sana. Iya, kepetan. Ya sunnah pakai siwak. Jadi solat bukan solat, pakai siwak tu. Nak tidur pakai siwak, baca Quran pakai siwak, bangun tidur pakai siwak, ambil bodoh pakai. Cuman Nabi itu siwaknya beda-beda. Bukan sikoknya lah kena cocok. Tidur inilah, semayang inilah cocoknya. Nabi itu banyak siwaknya. Siwaknya ada kan siwaknya Nabi itu. Jadi nak tidur ada, nak solat ada, nak ini ada, itu. Nah itu sunat-sunat yang lebih kurang disampaikan di dalam kitab ini sebelum sholat. Kemudian sunat allati fi asna'i sholat. Kemudian sunat-sunat yang dilakukan ketika dalam sudah sholat. Jadi tadi sunat tapi sebelum sembahyang. Nah ini sudah sembahyang ini, sudah di dalam sholat. Sunat yang dilakukan di dalam sholat salah satunya raf'ul yadaini wa yusannu fi arba'ati mawadhi inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyam min at-tashahhudil awal wa yafutu waqtuhu bintihai takbir. Sunnah ngangkat tangan sudah sholat ini, lah di dalam sholat. Sunat ketika mengangkat tangan itu ada di 4 posisi. Jadi selebih dari 4 ini tidak sunat berarti. Jadi ngangkat tangan Allahu Akbar. Ngangkat tangan ini cuman ada di 4 posisi sunnahnya. Lebih dari situ tidak sunnah. Yang pertama sunat di mana inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram sholli semayang niat pertama takbiratul ihram itu yang pertama kali Allah ngangkat tangan ini hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Cak mana sunatnya? Tangan diangkat sejajar dengan bahu bawah kuping. Jangan tingginya, jangan terlalu bawahnya. Sedang bebahu. Banyak riwayatnya, banyak riwayat. Kemudian telapak tangan dihadapkan posisi ke kiblat, bukan ini. Allah. Ini tidak sunat. Tidak dapat pahala sunnah maksudnya. Ya sah. Ini. Ya, ada yang ini Allah. Cak doa ada. Ke sana berarti belakang kan. Nah, itu tidak dapat pahala sunat. Sunatnya ke mana? Telapak tangan posisinya ngadep ke arah kiblat. Kemudian tangan ini ngadep ke kiblat, jarinya tidak terlalu rapatnya, jangan juga terlalu renggangnya, biasa we. Nah, jangan terlalu tegangnya, jangan terlalu nunduknya, biasa we. Allah, biasa we. Jangan dibuat-buat, biasa we. Nah biasa we. Iya. Ini ulo kobra nih. Jangan terlalu nunduk, jangan terlalu tegang. Itu sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk takbir ini banyak riwayatnya. Cuman yang kita pakai di dalam mazhab kita Syafi'i itu di bahu bawah kuping lebih kurang. Nah itulah batas bahu ni lah. Nah, tak usah juga disenggolkannya ada kadang. Nah, nak senggol ke kuping ni biar pas. Tak usah juga biar kiro-kiro baik. Kiro-kiro. Tak usah. Ada yang disenggolkannya biar pas. Allah. Nah, senggolkan dikit kuping. Iya, tidak juga saya itu maksud itu kan. Iya, biasa ini baik. Ngiro-ngiro baik. Itu kan. Nah, itu posisinya tadi. Posisinya
ketika mengangkat kedua tangan. Jadi kalau di takbir ini berarti kalau di sini disebutkan mengangkat tangan itu sunat, berarti yang mana yang wajib? Lapasnya itu yang wajib berarti. Allahu Akbar. Andai misal kalau ada orang tidak ngangkat tangan tapi mengucapkan kalimat Allah Akbar, sah tak sembahyang? Sah. Iya, tidak buntung juga. Ada tangan misalnya. Allahu Akbar. Itu langsung sah sembahyangnya. Allahu Akbar. Langsung sedekah sah, tapi tidak ada dapat pahala sunat. Ya. Iya. Oh, iya. Dapatlah. Dia dapat. Ya kalau dia tak uzur namanya. Iya, uzur. Dia selagi dia masih berusaha ngangkat tangan walaupun buntung, misalnya dapat pahala sunat. Iya. Kesian tengok tangan buntung tak dapat. Iya. Allah Maha tahu lama itu kan. Iya. Iya. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunat, dan melapaskan takbirnya itu hukumnya wajib. Melapaskannya hukumnya wajib. Wa indar ruku', kemudian mengangkat kedua tangan posisi yang kedua yaitu indar ruku' ketika nak ruku'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sunat angkat tangan lagi. Dua sudah. Takbiratul ihram sekali, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nak ruku sekali. Kemana lagi? Sikap lagi. Wa indal i'tidal, ketika i'tidal ruku sami Allahu liman hamidah. Itu yang ketiga. Sikap lagi yang keempat, wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, ketika hendak tegak dari tahiyat awal. Tahiyat awal sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahu Akbar, tegak Allahu Akbar. Itu juga sunat. Jadi sisanya itu hukumnya makruh ngangkat tangan. Hukumnya makruh. Misal 4 rakaat sembahyang. Tahiyat awal tadi sudah ngangkat tangan, sudah. Tahiyat awal tadi sudah ngangkat tangan. Pas nak tegak dari rakaat yang ke ke 40, itu ngangkat tangan lagi dia. Allah, itu makruh hukumnya. Iya. Karena cuma 4 posisi ini yang diperbolehkan, bukan diperbolehkan, disunahkan ngangkat tangan. Bahkan khawatir. Kenapa melakukan ini dalam mazhab Syafi'i tadi, melakukan gerakan yang bukan gerakan solat itu 3 kali betul-betul hukumnya batal. Berarti kalau dia tegak tadi dari sujud yang ke 3, nak tegak ke 4 berarti. Nak tegak ke 4. Sudah tahiyat awal sudah lewat. Tahiyat awal, tegak tu berarti ketiga itu ya. Rukuk, sujud lagi, nak tegak lagi nak ke 4. Nah, ini takbir lagi dia. Misalnya itu kan bukan gerakan di dalam sholat berarti, karena tidak disunahkan oleh Nabi. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i melakukan gerakan yang bukan di dalam sholat, bukan gerakan sholat 3 kali betul-betul bisa batal. Nah, berarti itu bisa kaki hukumnya baca batal. Ngapa? Karena itu gerakan sudah dia. Nah, gerakan. Berapa ikut ini? Dari ruku Allahu Akbar 1, 2. Nah, ini kan 2 ikut ini. 4 jadinya bergerak. Ini kan 1, 2. Ini 1, 2. 4 berarti gerakan tangan itu. Nah, jadi baca-baca batal. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh bergerak. Kalau mazhab lain boleh bergerak. Pecah di luar negeri mungkin galak kita aneh mungkin nengoknya. Kita kan tidak pernah bergerak sembahyang. Ada yang bergerak. Nah, itu mazhabnya masing-masing. Kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, melok ke pendapat beliau. Nah, itu gerakan tadi. Jadi cuma 4. Posisinya cuma 4. Yang pertama takbiratul ihram,
kemudian pas ruku, kemudian pas i'tidal, kemudian pas tegak dari tahiyat awal. Cuman 4 ya, tegak dari tahiyat awal. Tegak dari tahiyat awal itulah 4 posisi, bukan 4 kali. 4 posisi. Iya, bukan 4 kali. Kalau 4 kali berarti lebih itu tegak. Kalau 4 kali takbir, ihram, ruku, i'tidal, baru rakaat itu. Lagi sekali tegak, bukan 4 kali tapi 4 posisi. Bukan hitungan tapi dia ni 4 posisi. Jadi kalau dia 4 rakaat, ya pokoknya posisinya itu posisi takbiratul ihram, posisi ruku, pas nak ruku, pas i'tidal, pas tegak dari tahiyat awal. Itu posisi itulah yang disunnahkan oleh Nabi untuk mengangkat kedua tangan. Tidak, yang praktek itu galak beda. Iya, terbayang kan, terbayang. Iya, posisinya di 4 itulah. Iya. Iya. Warna merahnya. Iya. Nah, kemudian sunat lagi, sunat di dalam sholat. Belum. Oh, belum. Ya kaget itu. Baru takbir ini. Belum. Baru takbir lah, nak nunjuk sudah. Iya. Ini bagian kaca-kaca. Kemudian sunat di dalam di dalam sholat tadi an-nazaru ila maudhi'i sujud. Sunnahnya hendaknya melihat tempat sujud. Sunat melihat tempat sujud walaupun khalfal Ka'bah, walaupun di depan Ka'bah, au khalfan Nabi, atau di belakang Nabi Muhammad SAW. Saat sahabat lagi sembahyang di belakang Nabi, bukan nyingok Nabi, tetap disunnahkan untuk melihat sujud. Nah itu. Walaupun tadi ada pendapat mengatakan jaza boleh kalau kita sholatnya di depan Ka'bah, mata nyingok Ka'bah boleh, tapi sunnahnya tetap ke tempat sujud. Ila maudhi'is sujud mutlaqan. Ketika sujud itu hukumnya mutlak, mata kita nyingok tempat sujud. Illa, kecuali inda qaulihi illallah fayanzuru ila muhallalati ila an yusallima, kecuali ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud di kalimat illallah, asyhadu alla, ini kan mata tempat sujud at-tahiyatul mubarakatuh terus sampai asyhadu alla ilaha illallah. Mata ke sini, mata ke sini mata, bukan ke cincin wong sebelah tu, bukan. Ini kok cincin wong sebelah. Ini nak ke sini lah. Mata ke tempat sujud. Sampai kapan? Ila an yusallim, sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tidak ada nyingok ke sini lagi. Itu. Nah, jadi itulah posisi mata. Jadi dari awal ke tempat sujud, ketika asyhadu alla ilaha illallah, illallahnya itu mata ke sini nah. Mata ke sini. Nah, untuk yang bergerak-gerak tadi itu mazhabnya lain. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu ngangkat tangan di kalimat illallah tadi. Ada mazhab yang lain, dia setiap kalimat Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada kalimat Allah naik dia. Turun lagi naik turun. Maka tu kejingan janji ini nah. Dari awal. Iya ada. Nah, cuman kalau yang muter tak tahu nah. Iya tak tahu nak muter. Kalau turun naik, ianya itu ada. Dia setiap kalimat Allah di tahiyat itu ada kalimat Allah, dia naik. Kalau bukan Allah turun. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu, turun lagi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholih. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus memang. Cuman kalau yang ini tak tahu nah ini. Mengkali kan?
Iya, tak tahu anak. Mungkin ada lah kali ilmunya tahu juga gitu kan. Ya, ilmu ini luas soalnya kan. Cuman jangan dia dipelok yang sesat. Cuman kali itu memang ada niat riwayatnya. Setiap kalimat Allah dia naik, turun, naik, turun, naik. Nah, tapi kalau mazhab kita cuman di kalimat asyhadu alla ilaha illallah naik sampai salam baru turun. Itu mazhab Imam Syafi'i. Sampai salam baru turun. Sampai salam ila an yusallima, sampai apa namanya dia melakukan salam baru diturunkanlah tangannya tadi. Fattah basarihi wa adamu tagmidihi tula salatihi tawala salatihi. Kemudian sunnahnya lagi buka matanya. Jadi yang ditanya buka matanya, jangan diarahkan ke tempat sujud baik tapi matanya menjem. Ini kan pas sujud, macam ini. Ya, fattah basarihi ada mutamini tula salatihi, buka matanya, jangan dipejam ke tula salatihi, sepanjang solat. Itu yang tidak boleh. Dari mulai awal sampai habis macam tu saja. Allah. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau sesekali dia majam, di sini disebutkan mungkin ada yang liwat mengganggu kekhusyuan, boleh dia majam. Atau ada misal ada apa namanya maaf misalnya ada orang pakai baju tulisan ada di belakangnya. Kita kan enggak ada fokus baca. Ya, oke gas. Laju maju. Oke gas. Nah, misal majam boleh. Ada wong itu dia menjemkan sedengat itu bisa mendatangkan kekhusyuan lagi. Ketika dia sudah mulai dah khusyuk, pejamkannya lagi. Ada boleh itu. Yang tak boleh itu tawala salatihi, sepanjang semayang matanya menjem. Itu yang tak boleh. Menjem dosa. Itu yang tak boleh. Tapi kalau dia sesekali menjemkan mata untuk mendatangkan kekhusyuan, misal sudah mulai dak khusyuk, misalnya sudah langan-langan misalnya kepala ni tadi pikiran mak mano sendal tu bau meli jam dia balik lagi iya terpikir di sendal baru meli olehnya lupa nodok kedira kapal dari pas itu mulai tidak dina pejam lagi. Tak apa-apa. Kalau untuk mendatangkan kekhusyuan, kalau memang untuk mendatangkan kekhusyuan boleh dipejamkan untuk sesekali. Yang tak boleh itu tawala salatihi, sepanjang solat biji matanya terpejam. Itu yang tak boleh. Waktu solat ketiduran batal. Tidur batal. Semayang. Bukan solatnya yang batal. Apa yang batal? Wuduknya. Kalau wuduk batal, solat tak sah. Itu kan untut ada. Tapi kalau dicari di bab pembatal solat, ada tak pembatal solat tidur? Kata. Tapi tidur itu pembatal wuduk. Wuduk itu kalau batal solatnya, itu rentetan itu. Tidur. Tahiyat lah. Batal wayang. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ini batal. Duduk ini ngangkat ini boyok ini. Masih ingat kan batal wuduk kan? Kecuali duduk dia mumakkinin maq'adatahu minal ard. Posisi dia mantap di bocor. Pangsilon. Mana? Tapi semayang tak mungkin main ini. Semayang kan tahiyat main ini. Ini ngangkat boyok ini sudah tahiyat. Iya. Main Jumat apa subuh misalnya subuh. Lama pula salam tadi kan. Imam tadi tak tahu bacanya beliau sepanjang tidak. Panjang ino imam tadi kan baca tergantung-gantung di mata. Iya. Ada yang lagi gunut. Gunut. Gentik masih. Iya. Itu bisa membatalkan solat karena kalau wuduknya batal ya berarti solatnya dah sah itu kan. Tidur. Kalau bab wuduk kemarin sudah dibahas. Kecuali duduknya mantap. Kalau duduknya mantap tidak membatalkan wuduk. Itu juga postur badan juga dijengok. Bukan maaf yang terlalu kurusnya, bukan yang terlalu gemuknya, bukan. Postur badannya umum baik. Kalau dia sudah terlalu kurusnya, biasanya melus tulang itu masih.
Melus walaupun duduk ini. Ya maaf kata tulang kalau sudah. Melus dia masih kan. Hati lagi ini. Hati lagi ini. Iya, maaf kata. Itu yang kurus yang tidak normal, maksud kurus ya nah. Ulang kalau. Ya nyempel dia, martu dia, longso maksud itu. Nah, iya, jadi postur badan itu umum itu nak umum baik. Bukan yang terlalu gemuk nian, bukan yang terlalu kurus nian. Nah, itu. Kemudian sunat lagi di dalam salat, saktatus salat yusannu lil musalli ayyaskut fi salatihi sittatun. Jadi apa namanya? Di dalam salat itu disunahkan juga oleh Nabi ada namanya sakta. Sakta itu asal bahasanya itu sakata yaskutu, arti diam. Sukut, sakta, arti diam. Artinya di sini sakta itu diam sejenak dengan kadar atau durasi kullu saktatin biqadri subhanallah. Dengan durasi wong maca subhanallah. Stopnya tadi itu. Di mana saktahnya? Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'a'u iftitah. Antara takbiratul ihram nak maca doa iftitah. Allahu Akbar. Stop dulu sakta. Jangan Allahu Akbar kabir. Nyambung itu. Nabi nyuruh sakta dulu stop dengan kadar durasi subhanallah. Mungkin berapa detik lah itu kali ya. Nah, ya mungkin bahasanya lebih lemah lagi, mungkin tarian nafas lah itu nah. Jadi Allahu Akbar. Tarik nafas dulu itu nah. Jangan Allahu Akbar kabira langsung nyambung itu. Itu dah sunnah. Jadi sunnahnya disaktahkan dengan kadar durasi subhanallah. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kemudian di mana lagi disaktanya? Bainad doa il iftitah wa ta'awuz. Antara doa iftitah dengan a'udzubillah. Apa di akhir doa iftitah itu? Wa ma ana minal. Stop dulu. Tarik nafas lagi baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang kedua. Kemudian sakta lagi di mana? Yang ketiga baina ta'awuz wal Fatihah. Antara ta'awuz nak ke Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru macam Fatihah. Itu. Nah, kalau untuk ta'awuz ini sunnah tapi dia bisirri, tapi disirkan. Jangan dibesarkan macam a'udzubillah itu, dikecilkan. Untuk ta'awuz itu bisirri dilapaskan dengan cara sir, dikecil ke baik. Sama dengan iftitah dari tengah a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi imamnya bersama a'udzubillahi minasyaitonir. Tak apa. Sunnah. Ya a'udzubillah itu hukumnya sunnah. Kalau tidak iftitah itu sunnah, tidak dibaca tak ngapa-ngapa. A'udzubillah itu sunnah, tidak dibaca juga tak ngapa-ngapa. Tapi kalau Fatihah, bismillah itu tak boleh tak dibaca harus. Hukumnya tak sah lagi. Nah, tak boleh itu nyambung. Maksudnya bacaan iftitahnya. Ada gitu. Ada. Ya ada. Tidak nyambung. Ada riwayat 3 riwayat ada. Iftitah itu ada 3. Di sini dituliskan ada 3. Ya, ngaca-ngaca. Nah, itu yang ketiga, antara ta'awuz dengan Al-Fatihah. Saktah juga itu di stop. Kemudian yang keempat, sakta lagi, stop lagi, baina akhiril Fatihah wa amin. Antara Al-Fatihah dengan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru diamin ke? Iya.
Napas. Iya, maka tadi kalau nak ngukurnya itu subhanallah tuh lebih kurang berapa detik sekiranya narik napas lah itu nah. Sekiranya ya. Tidak, pokoknya habis waladolin amin itu nah. Iya. Iya, tidak harus habis imam amin baru kita amin, tidak. Jeda antara waladolin ini ya, tapi budak kecil biasanya. Ini waladolin belum kelar dia amin sudah. Budak kecil tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Budak kecil, bukan yang tua, bukan. Budak kecil lah. Belum habis dah teriak ke amin dah. Nah, jadi ada sakta antara Al-Fatihah dengan amin. Kemudian yang kelima, di mana lagi saktanya? Baina amin wa surah, antara amin dengan surat. Amin. Stop dulu, sakta dulu. Baru lanjut surat. Wa yusannu lil imam, sunat bagi imam. Kalau dia salat dewean, saktanya biasa aja tadi. Tapi wa yusannu lil imam tatwiluha fi shalatil jahriyah liyatamakkana al-ma'mum min qiraatil Fatihah. Sunatnya kalau yang jadi imam untuk salat yang jahriyah, yang besar suaranya, maghrib, isya, subuh, yusannu fi shalatil jahriyah tatwiluha. Saktanya agak dipanjangkan lebih dari biasanya. Kalau tadi cuma kadar subhanallah, ini agak lebih sedikit lah, mungkin berapa detik lah itu ya. Untuk apa? Liyatamakkan al-ma'mum min qiraatil Fatihah. Biar makmum agak lega dikit maca Fatihah. Cuma jangan amonian. Itu nah. Lebih dari biasanya. Mungkin kalau di detik ke subhanallah 3 detik, misalnya subhanallah, berarti lebih kurang kali 9 detik atau 6 detik. Itu nah lebih kurang. Bukan semenit. Sampai yang belakang-belakang lah waladolin. Maca surah lagi ini imam kan. Kamu nih misalnya. Nah itu juga tidak benar. Jadi sunatnya itu agak dilambungkan dikit agak dilambungkan. Jangan terlalu cepatnya. Sunnah. Artinya kalau ada yang langsung nyambung maca ayat, tak apa. Jangan diteriakkan lagi. Subhanallah, imam misalnya. Waladhdallin. Amin. Bismillah, subhanallah. Jangan subhanallah ke, biarkanlah, tak apa. Mengkali imam ni takut lupa dengan surat tadi tu. Jadi kancang-kancang bacanya. Jangan ditinggalkan, sunat itu hukumnya kan? Nah, sunat. Jadi tak apa kalau dia langsung nak cepat tadi, tak apa itu kan? Nah, cuman apa lagi kalau yang dibaca ni tadi suratnya pendek. Surat pendek imam ni tadi. Kuliah atau misalnya yang pendek lagi inna itu kan pendek ni kan sudah inna cepatnya dulu macam tadi. Yang di belakang belum apa-apa macam Fatihah, gelabak lubuk kalau di belakang. Nah itu azan insyaallah kaget disambung lagi di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.